Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pelajaran kali ini saya akan membahas tentang tugas yang sebelumnya, terutama untuk tugas yang organ reproduksi untuk laki-laki. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan memberitahu kalian tinggal cek aja jawabannya benar apa salah sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya. Ini ada organ reproduksi laki-laki. Di sini saya kemarin minta untuk kalian menentukan nama-nama organnya. Baik, kita mulai saja. Pertama ada di sini. Nah, nama organ ini adalah vesicula seminalis. Di vesicula seminalis ini berfungsi untuk merupakan sebuah kantong kecil di belakang kantung kemih. Jadi di sini hanya sebuah kantong kecil saja di belakang kantung kemih. Berfungsi untuk menghasilkan zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Jadi setelah sperma ini nanti dibentuk, ini akan berkembang. Sperma dibentuk di mana? Nah, itu nanti kita akan coba satu-satu, yaitu vesicula seminalis. Kemudian di bawahnya ini namanya adalah kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini merupakan, atau kita langsung aja, berfungsi untuk menghasilkan cairan asam. Jadi kalau misalkan kalian ketahui bahwa sperma itu bersifat asam, ini dari sini. Kemudian bagian selanjutnya ini, bagian ini disebut kelenjar Cooper. Yang berfungsi
untuk menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Nah, cairan bersifat basah tadi ada asam, ini fungsinya untuk menetralkan. Jadi ketika asam ketemu basah dia akan menjadi netral dan nantinya untuk perkembangan sel sperma. Selanjutnya saya ke bagian sebelah kiri. Sini ini ada kayak pipa gitu, saluran gitu. Ini namanya adalah uretra. Sorry, itu bukan uretra. Kalau saluran ini namanya vas deferens. Nah, vas deferens ini berfungsi untuk menghubungkan epididymis dengan uretra. Nah, yang di bawahnya ini adalah organ yang tinggal di sini. Itu adalah penis. Nah, penis ini berfungsi untuk saluran kencing dan saluran sperma, jadi sperma keluar pada saat terjadinya korpulasi. Nah, yang terlewat di atasnya itu ini di dalam penis itu ada sebuah saluran, itu namanya uretra. Nah, uretra ini berfungsi untuk saluran keluarnya sperma dan urin. Ya, bagian selanjutnya di bawah ini nih, saya ambil yang ini dulu. Ini namanya adalah testis. Ini bagian yang terpenting untuk kelamin laki-laki. Semuanya penting, tapi ini paling penting. Kenapa saya sebut paling penting? Karena di sini adalah fungsinya untuk menghasilkan sel sperma. Sperma yang ada di laki-laki itu diproduksi di organ bernama testis. Ini berfungsi untuk menghasilkan sel sperma. Selanjutnya di sini bagian ini itu disebut sebagai epididymis. Nah, epididymis ini merupakan sebagai tempat penampungan sementara si sperma atau sebagai tempat pematangan sperma. Jadi sperma yang sudah dibentuk tadi atau yang dihasilkan itu akan dimatangkan di epididymis. Nah, bagian terakhir di reproduksi laki-laki itu ada di sini.
Nah, bagian ini namanya adalah skrotum. Skrotum itu yang kulitnya itu loh. Nah, skrotum ini berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai sehingga testis mampu memproduksi sperma. Itu adalah fungsi si skrotum, menjaga suhu dan kelembaman. Nah, itulah organ-organ reproduksi pada laki-laki beserta fungsinya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah organ reproduksi perempuan beserta fungsinya. Nah, organ reproduksi perempuan itu seperti ini secara garis besar. Ini adalah organ yang dalamnya ya, sebenarnya juga ada organ-organ di luarnya, cuman itu tidak terlalu berfungsi, hanya sebagai aksesori saja. Nah, organ-organnya yang pertama yang ini. Organ ini itu adalah organ namanya ovarium. Nah, organ ovarium ini merupakan organ yang sangat penting, bukan penting aja tapi sangat penting, karena di sini dia berfungsi untuk menghasilkan sel telur pada wanita ya. Jadi sel telur yang dihasilkan itu, yang diproduksi itu dihasilkan oleh ovarium. Bagian selanjutnya kita naik ke atas lagi di sini. Dan di sini. Jadi ini ada dua, ini juga sama ovarium, di sini juga ovarium. Sama ini. Bagian yang seperti selang ini disebut tuba fallopi. Nah, tuba fallopi ini merupakan tempat fertilisasi. Fertilisasi itu adalah sebuah proses pertemuan sel sperma dan sel telur. Jadi pertemuan itu untuk terjadinya janin atau zigot itu terjadi melalui proses fertilisasi. Jadi sel sperma bertemu dengan sel telur, sel sperma berenang dari sini, sel telur nunggu di sini. Nah, dia punya insting tuh. Ketika ada yang nembus baru bisa jadi anak. Nah, di bawahnya ini ada bagian juga. Ini sama sih di sebelah kanan juga. Ini adalah infundibulum. Dia berbentuk seperti lorong dan merupakan ujung dari tuba fallopi. Jadi ini sebenarnya masih termasuk tuba fallopi juga, cuma di ujungnya sebelum ada bagian ini ya. Itu seperti garis-garis gitu, seperti kayak rambut-rambut gitu. Nah, itu namanya fimbre. Jadi
yang seperti rambut-rambut itu disebut fimbriae. Apa fungsinya fimbriae? Nah, fimbriae ini berbentuk seperti jari jemari, berfungsi untuk menangkap sel telur. Jadi ketika sel telurnya keluar dari ovarium, ditangkap oleh fimbriae, kemudian dialirkan menuju di tuba Fallopi. Dia akan menunggu si sel telur, maka menunggu sel sperma untuk jadi pembuahan. Nah, kalau nanti ada sel sperma yang masuk, maka nanti bisa berkembang. Ketika nanti udah dibuahi oleh sel sperma, setelah sel sperma masuk ke sel telur, dia akan mengalir ke endometrium atau rahim. Tertanam di situ berkembanglah zigot, jadilah kalian. Tapi kalau misalkan si sel telur ini ketika udah mengalir nunggu di tuba Fallopi, ketem di sana, nggak ada yang naik, ibaratnya si sel spermanya nggak ada, dia tetap jalan tanpa penumpang. Kayak ibaratnya tanpa penumpang di dinding rahim. Nah, ketika tidak ada sel sperma yang masuk, maka akan luruh bersama dinding rahim. Itulah yang kalian dapat, yang perempuan dapat setiap bulan. Itu namanya menstruasi. Gitu. Oke, selanjutnya bagian selanjutnya yang ini nih. Sini. Nah, ini namanya endometrium atau dinding rahim. Nah, endometrium ini merupakan lapisan yang sebuah lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Jadi di situ dia bisa meluruh. Kalau misalkan itu syaratnya, kalau nggak ada sel sperma yang masuk. Tapi kalau ada sel sperma masuk, tidak akan meluruh, tidak akan menstruasi, akan berkembang menjadi janin, menjadi anak janin, zigot. Nah, ini bagian ini yang seperti ruangan itu inilah yang disebut rahim. Nah, rahim ini kata lainnya adalah uterus. Jadi kalau nanti saya tuangkan soal uterus, yaitu rahim, jangan bingung gitu. Nah, uterus ini berfungsi untuk berkembangnya janin. Jika sel telur dibuahi oleh sel sperma. Nah, disitulah nanti akan berkembang dari usia berapa bulan hingga siap untuk dilahirkan. Nah, kemudian bagian terakhirnya ini, ruangan ini kayak ruangan juga, itu disebut sebagai vagina. Nah, vagina ini adalah sebuah saluran yang saluran saat mengalirnya darah menstruasi, kemudian dan juga adalah saluran keluarnya janin atau bayi pada saat melahirkan. Oke, itulah bagian-bagian untuk reproduksi wanita. Selanjutnya kita akan membahas tentang spermatogenesis. Nah, sebelumnya spermatogenesis adalah suatu proses pembentukan sel kelamin pada laki-laki. Nah, yang kita tahu ya, yaitu adalah sel sperma.
dan terjadi di organ bernama testis. Nah, proses-prosesnya adalah sebagai berikut. Nah, pertama, dia ada sebuah sel namanya spermatogonium. Oke, spermatogonium itu, nah ini akan terjadi pembelahan-pembelahan, terjadi perkembangan-perkembangan hingga nanti terjadi menjadi sebuah sel sperma. Jadi dari satu buah sel spermatogonium akan mengalami pembelahan secara mitosis. Ini di sini secara mitosis, pembelahan mitosis akan menjadi spermatosit primer. Jadi mitosis itu tidak ada terjadinya pemecahan, jadi hanya perkembangan internal saja. Nah, spermatosit primer akan membelah secara meiosis, akan bentuk yang pertama, atau akan bentuk dua buah spermatosit sekunder. Jadi dari satu sel tadi akan membelah menjadi dua. Ini pembelahan eksternal atau pembelahan secara garis luar, membelah menjadi dua, dari satu menjadi dua, itulah pembelahan meiosis. Nah, dari spermatosit sekunder akan membelah secara meiosis lagi, jadi satu sel menjadi dua, ini juga sama, satu sel menjadi dua. Nah, ini sebentar, di bawahnya ada lagi nih ya. Jadi menjadi 4, akan berubah menjadi 4. Kisah lagi di sini untuk proses spermatogenesis. Pertama, dia spermatogonium, jadi ya, membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer, membelah secara meiosis menjadi dua buah spermatosit sekunder. Masing-masing spermatosit sekunder akan membelah lagi secara meiosis menjadi 1, 2, 3, 4. Ini disebut spermatid. Jadi ini udah bentuknya sperma. Nah, spermatid ini akan kemudian dimatangkan menjadi 1, 2, 3, 4 buah spermatozoa. Nah, spermatozoa ini adalah sel sperma yang sudah matang, yang siap untuk melakukan pembuahan jika ada terjadinya fertilisasi kepada sel telur. Nah, itulah proses untuk spermatogenesis pada laki-laki atau sel sperma. Nah, selanjutnya ada namanya oogenesis. Itu adalah sebuah proses pembuatan sel kelamin perempuan, nah, yaitu sel telur atau ovum. Dan ini terjadi di ovarium, bagian yang tadi sudah kita pelajari ya, di organ-organ reproduksi wanita. Oke, jadi proses atau skemanya, yang pertama, ini ada satu buah oogonium, satu buah sel oogonium. Dia akan mengalami pembelahan internal atau pembelahan mitosis membentuk oosit primer. Menjadi satu, membelah menjadi seperti ini di dalam selnya. Kemudian akan terjadi pembelahan meiosis 1, jadi meiosis yang pertama, membentuk satu buah oosit sekunder dan satu buah badan polar. Badan polar lebih kecil ukurannya daripada oosit. Kemudian dari oosit sekunder akan membelah lagi menjadi ootit dan badan polar. Jadi dari oosit sekunder berubah jadi ootit dan badan polar. Badan polar juga mengalami pembelahan meiosis, yaitu menjadi badan polar karena awalnya badan polar. Nah, kemudian inilah yang disebut sebagai proses oogenesis. Ootit ini yang nanti dimatangkan menjadi ovum. Berbeda dari laki-laki, kalau laki-laki dari satu buah sel spermatogonium akan jadi 4 yang kepake semua. Nah, kalau di ovum, oogenesis, dari satu buah oogonium, yang kepake cuma satu nih, ootit. Badan polar ini tidak akan digunakan menjadi sel telur, tidak akan dibuahi oleh sel sperma. Dia lama-kelamaan akan mengalami regenerasi dan hancur atau hilang. Saya lupa, nanti di SMA akan dibahas fungsinya tuh apa sih badan polar. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung hilang gitu. Tuh, oogenesis.
Nah, selanjutnya adalah siklus menstruasi. Nah, tadi kan kita udah bahas ya, kalau misalkan di tuba Fallopi itu tempat terjadinya atau pertemunya sel sperma dan sel telur. Kalau misalkan dibuahi akan menjadi janin, kalau tidak akan meluruh bersama dinding rahim. Nah, itulah disebut siklus menstruasi. Menstruasi merupakan suatu keadaan di mana keluarnya darah, ini bukan lendir, dan sel-sel epitel penyusun dinding rahim atau endometrium yang keluar melalui vagina perempuan. Biasanya terjadi sebulan sekali, terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Nah, ini adalah fase untuk menstruasi. Oke, ini adalah sebuah siklus atau fase menstruasi pada perempuan. Di sini ada hormon-hormon yang berguna untuk kalian yang ada di perempuan, tapi kalau misalkan di laki-laki hanya testosteron. Ini ada FSH, LH, estrogen, dan progesteron. FSH adalah atau LH adalah luteinizing hormone. Kalau FSH adalah follicle stimulating hormone. Nah, siklus-siklus ini terbagi menjadi 3 siklus. Pertama ini antara hari pertama sampai kelima. Itu disebut, misalkan ya, ini adalah fase menstruasi. Jadi ini adalah fase menstruasinya. Hari pertama sampai hari kelima dia mengalami menstruasi, endometriumnya akan luruh. Ya, dia akan mengalami peluruhan pada endometrium. Kemudian pada hari 6 sampai ke 14, lihat endometriumnya akan naik. Artinya mengalami penebalan. Ini adalah disebut fase proliferasi. Nah, pada fase menstruasi tadi, ya, saya kasih di bawahnya. Yang terjadi adalah hormon FSH pada masa menstruasi memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Nah, pada fase ini dinding rahim akan luruh dan akan mengeluarkan darah kepada perempuan ya. Jadi ketika ada menstruasi itu meluruh, maka si FSH ini saya ulang ya. Jadi di sini ada hormon FSH akan memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Selain itu, dinding rahim akan mengalami peluruhan. Jadi ketika terjadi peluruhan, maka ada hormon yang memicu otak, itu hormon FSH yang memicu otak untuk terjadinya nanti berkembangnya folikel. Untuk apa? Untuk persiapan di fase selanjutnya. Jadi ketika ada fase proliferasi, udah siap untuk terjadinya penebalan dinding rahim kembali. Kemudian fase proliferasi, folikel yang tadi sudah dipicu oleh si FSH, ini saya atasin biar
Folikel yang telah dipicu tadi ya akan menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron yang akan memicu penebalan dinding rahim. Jadi setelah tadi meluruh akan di refresh lagi, di restart lagi. Nah, folikel yang tadi sudah dipicu oleh si FSH itu akan memicu lagi, jadi saling memicu si endometrium ini untuk menebal. Jadi adanya nanti estrogen dan progesteron yang menghasilkan penebalan si dinding rahim. Nah, di sini dia fase ini ya, yang biru adalah LH-nya, estrogen progesteron. Mas nih, sini dia sangat tinggi. Di fase ini paling tinggi adalah estrogen. Ini terjadi penebalan nantinya. Kemudian fase yang berikutnya itu adalah fase sekretori. Ini yang lumayan lama fasenya. Nah, pada fase sekretori ini akan terjadinya ovulasi atau pelepasan sel telur dari ovarium. Jadi dilepas tuh ovumnya dari sel telur, dari indung telur atau ovariumnya. Mana ya, ke tuba Fallopi yang tadi ya udah ini sangat bersinggungan ke tuba Fallopi. Nih, jadi ovulasi terjadi itu ketika sel telur dari ovarium dilepaskan, ditangkap oleh fimbre, dialirkan, diteruskan menuju ke tuba Fallopi untuk menunggu adanya sel sperma. Kalau nggak ada, tetap jalan. Ada atau nggak ada, tetap jalan. Kalau ada sel telur, sel sperma dan sel telur yang dibuahi menuju ke dinding rahim akan menjadi janin bayi nanti ujung-ujungnya. Ya kalau tidak, ketika di dinding rahim dia akan meluruh. Gitu. Oke, sekian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan dicatat materinya karena nanti saya akan keluarkan di ulangan harian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.